Salam cinta penuh dengan kedamaian. Balik lagi di YouTube Bunda Saningsih. Kali ini di Misteri Semesta episode Misteri Doa. Ada apa di balik doa? Kita bahas habis ini. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Iya, oke. Kita mulai ntar lagi nih. Kita akan diskusi tentang misteri doa. Kita coba untuk menguak misteri doa. Tentunya bareng Bunda Arsaningsih dong. Ya. Udah siap, Bun? Siap. Cuman sebelum kita mulai, mau ngucapin terima kasih dulu nih ke para donatur dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Soalnya tanpa donasi susah juga kita melakukan pembahasan-pembahasan seperti ini, Bunda. Benar sekali. Jadi seperti yang telah kita pahami ya, dari proses awal kami berbagi adalah untuk membawa pembaharuan ya, proses meluaskan realita. Dan kami bersyukur bahwa acara podcast ini disponsori oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih, di mana kami memang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan untuk mengarahkan manusia-manusia ini untuk lebih terhubung dengan Tuhan. Jadi proses penyerahan secara spiritual. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih pada para donatur ya, yang telah dengan keikhlasan untuk berbagi. Dan kami tidak hanya secara pembelajaran yang kita bagikan, tapi juga melakukan soul action ya, berbagi dengan sesama, tentunya dengan action. Ya, dan tentunya di semua donasi yang masuk didoakan ya, Bunda ya. Oh iya. Nah, itu pemberkatan itu selalu doa itu selalu kita lakukan setiap proses menerima donasi dan juga ketika kita menyalurkan juga donasi tersebut. Makanya sekarang kita harus kuak nih misterinya nih. Mungkin beberapa orang mikir kenapa sih? Apa sih istimewanya didoakan? Gitu kan? Terus doa itu yang gimana sih? Karena doa itu sesuatu yang semua orang tuh punya apa ya? Punya pengalaman dan punya pemahaman tentang proses doa, pasti dong. Ya, benar. Karena semua kan sudah belajar berdoa ya dari kecil ya. Iya. Sudah diajarkan demikian. Ada beberapa yang bilang bahwa doa itu hanyalah sebuah ritual atau mantra aja. Tapi ada juga yang bilang doa itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa ngubah semuanya. Dari yang perang bisa jadi damai segala macam. Dari yang kepanasan bisa kedinginan segala. Nah, itu kayak seakan-akan kan doa itu sesuatu yang besar banget. Ya. Tapi ada yang bilang enggak, aku juga selama ini doa ya gitu-gitu aja gitu. Saya udah mikir ada misteri di dalam doa itu. Sebenarnya doa itu gimana sih gitu. Itu pertanyaannya. Iya. Ya, nanti itu akan kita bahas, Dr. Asto. Tapi seperti biasa kan tugasnya Dr. Asto mengumpulkan data terlebih dahulu berhubungan dengan doa. Kan saya kasih tugas nih. Nanti setelah itu baru kita bahas satu persatu. Ya, inilah yang orang bilang karma cepat baliknya. Pada saat saya nodong, ternyata saya langsung ditodong. Enggak sih. Ya itu tadi dia bilang doa tuh banyak banget pendapat nih. Ngomongin doa aja jangankan kepercayaan yang berbeda. Kadang-kadang di satu kepercayaan aja punya pemahaman yang berbeda tentang proses doa gitu. Ada yang bilang doa itu adalah ritual untuk menghormati. Ada yang bilang doa itu adalah suatu mantra yang memiliki kekuatan magis gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang doa adalah sesuatu yang bisa mengubah apapun itu. Ada yang bilang doa itu proposal kita, permintaan kita kepada Tuhan. Ada juga yang bilang doa itu adalah cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Ada yang bilang ya Tuhan itu kan orang tua kita, ya harus kita terus berkomunikasi dan ya seperti anak-anak yang kita harus meminta segala macam. Tapi banyak juga yang kesel sama proses tersebut. Saya udah minta macam-macam,
Doa Tapi terus kenapa ya. kok nggak pernah dikasih? Pagi siang malam berdoa terus. Iya, udah kayak minum obat. Tapi ada juga yang bilang saya udah ibadah, udah doa setiap saat gitu. Tapi si B nggak pernah berdoa. kelihatan berdoa. Hmm? Tapi apa yang dibutuhkan Terpenuhi. lah kan? Ya maksudnya ya kalau misalnya kita nggak punya pemahaman yang dasar tentang gimana sih sebenarnya misteri dari doa itu, kesannya itu bukan sesuatu yang adil. Cuman saya percaya sistem di dunia ini pasti adil banget kan. Ya. Nah tapi di mana keadilan itu? Ya, oke. Udah semua itu PR-nya. Ya kan kalau semua langsung dibaca mabuk nanti gitu. Alasan aja. Nanti ada yang bilang kok malah dia yang lebih banyak ngomong daripada narasumber. Padahal di sini kita berbagi ya. Saya diam aja deh. Ya, oke Bapak Ibu, tentu sudah menunggu ya acara ini untuk misteri doa, karena banyak yang bingung juga ya, seperti yang tadi dinyatakan oleh yang dikatakan oleh Dr. Hasto. Itu bukan Dr. Hasto yang bilang ya, tapi dari referensi yang kita dapatkan memang ya seperti itulah, banyak pendapat mengenai proses doa. Dan saya melihat juga dalam setiap agama ada tata cara berdoa, tapi perorangan jadi berbeda-beda ya kan. Jadi ya apa namanya, masing-masing punya opini masing-masing. Nah kali ini memang saya akan mengungkapkan misteri daripada doa. Tapi kita nggak ngomongin doa kepercayaan atau gimana ya. Kepercayaan tidak. Kita ngomongin doa yang emang gimana sih secara dasar doa itu seperti apa gitu. Iya, seperti apa sih doa itu ya. Ada orang mengatakan itu mantra ya, kemudian ada yang mengatakan doa, ada yang mengatakan itu afirmasi ya. Selama ini orang hanya melihat di permukaan saja. Seperti biasa kita bahas realitanya. Realita orang masih terbagi. Kalau di proses melakoni itu ada orang yang realitanya tuh masih sempit. Dia masih harus banyak melakukan karena itu untuk proses disiplin di dalam dirinya ya. Jadi kenapa dia akan rutin aja berdoa ya, karena dia baru mendisiplinkan pengetahuannya ya berdoa aja, memohon pada Tuhan, semuanya dikatakan dan ya bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kedua karena mungkin pengetahuannya sudah lebih, maka ada yang ngasih tahu jangan minta semuanya sama Tuhan, kasihan Tuhan nanti nggak tidur ya. Jadi dia tidak lagi meminta kepada Tuhan, tapi dia bersyukur. Itu kan doa juga. Nah itu naik kelas. Nah kemudian setelah orang itu belajar lebih dalam, dia akhirnya paham bahwa doa itu adalah bersifat personal masing-masing orang ya. Jadi tidak mutlak harus melalui doa. Banyak orang mencari jalan lain karena banyak yang sudah AB ini sudah banyak berdoa tidak mewujudkan. Mulai muncul pertanyaan ya. Mulai muncul pertanyaan, kenapa doa dia terwujud, kenapa doa ini tidak? Kan sudah sama-sama menyebut nama Tuhan tapi kok masalahnya masih banyak. Jadi orang mulai kebingungan, dia mulai mencari pengetahuan mengenai doa. Termasuk kita ini kan mencari misteri doa karena sudah mulai tanda tanya nih. Ini berdoa kok nggak mewujud. Sedangkan yang tadi yang baru berlatih itu dia yakin-yakin aja mengikuti seperti apa yang dikatakan orang, berdoalah kamu ya. Mereka berdoa. Tapi ada yang mulai komplain, kok doa saya tidak terkabul, doa ini berkabul. Mulai dia mencari kenapa ya. Nah pada intinya nanti terakhir mereka baru paham, oh ternyata proses doa itu ya misterinya jadi terkuak gitu. Iya, cuman untuk mencapai sana kan ya pasti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dong. Ya makanya kan saya bilang itu kan tahapannya Dr. Hasto. Yang pertama kan orang tuh harus mengalami sendiri dulu.
Karena dia harus mengalami, dia mengikuti apa yang menjadi tuntunan yang diberikan turun-temurun atau memang sudah menjadi ritualnya. Tapi kan kembali ketika hal itu tidak, dia sudah melakukan perfect banget ya, sudah melakukan rutin banget, tapi begitu tidak tercapai, dia mulai ada keraguan di dalam diri. Dia mulai mempertanyakan, loh kenapa sih doa saya kok nggak terkabul ya. Mulai mencari, oh ternyata bukan hanya doa saja, berarti kan ada sesuatu di balik itu yang harus dilakukan agar proses doa itu terkabul gitu. Nah, proses memenuhi diri dengan pengetahuan inilah yang diperlukan ya seperti sekarang nih. Apa di balik misterinya? Itu kalau orang sudah harapannya tidak mewujud, udah ada komplain di dalam, udah muncul kebingungan, sudah muncul pertanyaan, ya wajar itu akan terjadi. Nah, tadi yang Bunda bilang kan kayak gitu tuh. Jadi si A berdoa, dia ada yang terkabul, ada yang enggak. Tapi ada satu kejadian lagi di mana ada orang-orang tertentu yang dianggap lebih didengar doanya. Iya. Dan dia minta, orang tuh diminta untuk mendoakan saya dong gitu. Bahkan ada loh. Ada. Bahkan ada ya, katakanlah kalau berdoa itu melalui perantara ini, melalui katakanlah perantara ini agar doanya itu terkabulkan. Gitu. Ya, dikatakan sebagai orang suci, minta agar orang suci ini mendoakan dia agar doanya dikabulkan Tuhan. Itu ada loh Dokter Asu seperti itu. Saking bingungnya orang itu dengan proses doa, karena mau nggak mau ada beberapa yang harus diikuti dan dilakukan sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban dalam agama-agama tersebut atau kepercayaan itu, tapi menimbulkan kebingungan di dalam batin. Pasti terusik, kok dia sudah rajin pagi siang malam berdoa, saya ini kok enggak berubah ya hidup saya. Tapi ada melihat loh, dia tuh loh nggak pernah ke tempat ibadah, nggak pernah, tapi kok hidupnya enak banget gitu loh, segala yang dibutuhkan itu datang. Lah sekarang kan tuntutan kan otomatis dia akan menuntut ya, salah siapa? Tuhan, kenapa doa saya tidak terkabul, kenapa saya begini? Akhirnya kan komplain sama Tuhan. Ya kasihan Tuhannya. Nah, beberapa keyakinan yang lain sudah paham, jangan minta-minta sama Tuhan, tapi bersyukurlah. Tapi ada juga yang bilang, salah lah kalau kamu nggak minta. Nah itu. Nah, ini semakin banyak kalau dijabarkan semakin bingung. Semakin gitu ya. Bingung. Dan mungkin Bapak Ibu kalau ada pengalaman atau ada kebingungan segala macam, bisa share di chat, siapa tahu itu bisa memperkaya apa yang kita diskusikan. Nah sekarang secara dasar dulu deh Bunda, doa itu apa sih? Kalau misalnya di kamus dia bilangnya permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Ada yang harapan, permintaan, dan pujian. Ya, itu kan beda ya. Iya, makanya. Yang satu ya tadi saya kan bagi menjadi 4 nih. Ya, yang pertama dia berdoa itu dengan harapan-harapan. Kan bilang doa itu minta ini, Tuhan berikan saya kesehatan, hubungan, kemakmuran, pokoknya segala macam, berikan saya rezeki hari ini Tuhan. Ya. Sedangkan orang kalau sudah lebih paham, dia bilang kalau sama Tuhan kok minta-minta, bersyukurlah. Jadi melakukan pujian, bersyukur atas rahmat Tuhan kan gitu. Nanti sudah cukup terus bersyukur kok enggak juga, hidup saya berubah, mulai bingung lagi apa yang harus saya lakukan agar hidup saya itu bisa lebih baik. Orang harapannya kan berdoa itu semakin dekat dengan Tuhan sehingga terjadi perubahan dalam diri. Tuhan menuntun saya, Tuhan mengarahkan saya. Nah, tapi tidak ada perubahan gitu. Akhirnya kan orang dengan itu dia mencari pengetahuan di level yang ketiga karena bingung ya, dia mencari pengetahuan. Nah, ternyata memang butuh pengetahuan. Nah, untuk bisa sampai pengetahuan ini ya harus ada kebingungan dulu. Tapi kalau
kalau bingung terus bingung tambah bingung, nggak nyari pengetahuan ya. Ya segitu-segitu aja. Oleh karena itu kan tetap pada tingkatan ini proses bertumbuh kesadaran manusia itu selalu naik kelas ya, naik pada kesadaran yang lebih tinggi. Tidak cukup puas hanya di sana saja. Nah, dari proses ini setelah dia memenuhi diri dengan pengetahuan, baru dia bisa menjalaninya. Nah, menjalani doa. Menjalani. Ya, bukan hanya doa. Action. Menjalani hidupnya berarti. Menjalani hidupnya. Nah, pengetahuan inilah yang kita akan bagikan. Apa sih di balik doa ini? Gitu. Jadi kalau tadi dibilang doa itu permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Ya balik lagi ya ke empat step ini kalau menurut Bunda. Iya. Nah sekarang nanti kalau sudah sampai yang di atas itu sudah enggak, dia sudah paham bahwa dia tidak dengan doa itu menjalani proses menjalani ini. Tapi sudah ke proses yang lebih dalam. Saya pernah ketemu sama orang pas ngobrol segala macam, kok kamu nggak pernah doa sih atau gimana? Kamu nggak pernah ibadah segala macam. Terus dia cuma bilang, nafas saya ibadah saya. Iya, kalau dia sudah paham sampai di sana. Cuman mungkin pada saat itu saya bingung maksudnya gimana. Ya karena waktu itu belum cukup dengan pengetahuan. Ya kan sekarang ini makanya carilah pengetahuan itu, jangan cukup asal tahu itu saja. Tapi harus menggali lebih dalam. Nah ini konsepnya konsep tidak lagi yang berfisik, yang terlihat. Nah ini kan yang tadi dua level ini yang masih terlihat secara berfisik. Secara harapan sama syukur. Ya, harapan dan syukur itu masih terlihat secara fisik. Ini loh saya melakukan, saya doa di tempat ini untuk harapan saya begini. Banyak orang melakukan pergi ke tempat-tempat itu harapannya ya supaya doa saya terkabul. Katanya di sana powernya, energinya gede. Saya pergi ke sana supaya doa saya terkabul. Dia mau pergi ke sana tuh udah siap-siap berapa doa akan dia sampaikan kepada Tuhan agar itu mewujud. Gitu loh. Ini ada yang curcol sih Bun, dari Bayu Puspanugraha. Jadi ingat pengalaman dulu kondisi kritis almarhum ibu sampai di akhir hayat tidak terwujud, saya jadi marah dan menyalahkan Tuhan. Iya. Karena ya mungkin pemahaman orang bahwa pada saat kita meminta sudah pasti diberikan. Loh itu bahaya malah kalau semua minta terus semua terjadi, bumi ini kayak apa? Nah loh, kok bahaya gimana sih maksudnya? Yuk coba Dokter Asu. Semua orang harapannya doanya terkabul. Nah, iya kan? Iya. Ya itu kan makanya kan kesadaran levelnya orang itu loh yang masih di level ini, katakanlah dibagi 4 level. Dia masih di untuk apa ya, mendisiplinkan diri aja dulu gitu, agar dia tuh ingat dengan Tuhannya gitu. Kan biasa awal-awal diiming-imingi permen dulu, oh rasanya manis ya, baru dia mau ngikut, habis itu kasih lagi yang lebih, baru orang mau bertumbuh. Kan selalu begitu. Nah begitu juga dengan kita. Nah sampai akhirnya kita tidak lagi mas, karena bingung dengan apa yang sudah berfisik saya lakukan kok tidak berubah. Ada yang beberapa mengatakan saya tuh loh nggak ngapa-ngapain tapi semua datang. Kok enak? Lah kok enak? Kan berarti akan ada yang mengatakan Tuhan tidak adil. Ya saya sudah memohon rezeki untuk hari ini, Tuhan tidak memberi saya rezeki. Nah akhirnya dia mencari kan, kenapa begitu? Ada 2 pilihan nih, satu jalan adalah mencari di mana kurangnya, atau satu jalan menghujat Tuhan itu. Wah itu udah kesalahan sama Tuhan, itu ngeri susah, ngeri. Ya. Nanti dihujat balik. Atau karena tidak puas Tuhan tidak memberi, mencari kekuatan lain yang bisa memberikannya. Kekuatan lain. Mau biar cepat kaya cari pesugihan, biar hubungan lengket cari pengasih-asih. Ya bisa aja. Mau kesembuhan instan cari yang lain. Nah itu banyak sekali gitu. Bahkan dihalalkan. Bahkan ada yang bilang memberikan barter gitu ya. Iya, memberikan. Ini ada yang kemarin untuk anak sendiri aja
Dulu saya Tega. doa agar terwujud apa yang diharapkan saya sambil melakukan kaul. Maksudnya kalau saya dapat ini, saya akan berikan ini gitu. Bukan berikan dulu baru dapat ya. Iya. Kalau dapat Kalau saya dapat berikan. baru bayar. Kita udah pernah bahas loh itu. Itu Di karma reinkarnasi awas janji. di bawah mati. Iya, janji di bawah mati. Mungkin nanti bisa Itu kan dibantu. janji. Bisa dibantu ya nanti selesai live ditampilin gitu kan. Untuk prosesnya itu. Itu karena kita sudah bahas ya. Jadi apa ya? Sekarang kita tentu ingin naik kelas ya, Dr. Astu ya. Saya juga pingin semua naik kelas nih. Saya sih pengen, tapi nggak tahu teman-teman yang lain nih pada pengen nggak gitu ya. Iya. Tapi kayak kalau udah nonton di sini pengen ya. Iya, rata-rata sih karena hukumnya kan sejenis menarik sejenis. Balik lagi law of attraction. Nah, oke, sekarang kan kita sudah melihat ya pembagian. Dua bagian ini dia masih pada kesadaran berfisik ya, satu masih meminta, satu lagi sudah naik kelas bersyukur mensyukuri, sudah melakukan pujian pada Tuhan dan hal yang lebih lah yang mengarah ke sana. Terus beberapa orang masih, karena ini masih berfisik maka urusannya masih ritual. Ya, ritual itu sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan fisik, karena masih harus fisik yang ini, harus pasti pakai begini, harus begitu. Ya, ini masih menggunakan ritual. Nah, setelah dia mengupgrade diri, yang realita itu ya sudah dibahas, tidak lagi masuk pada proses realita secara berfisik, tapi memperluas realita dengan proses energi, maka dua tahapan di atas itu sudah spiritual. Sepi ritual. Iya. Atau spiritual atau spiritual. Iya, kepleset dikit lah jadi spiritual. Enggak, memang benar. Karena ketika kita sudah masuk pada ranah energi, udah nggak butuh yang namanya ritual. Tapi kalaupun ritual itu dijalankan dengan pemahaman yang tepat dan dengan proses Itu akan olah lebih pikir bagus. yang olah rasa yang tepat ya lebih Itu bagus akan lagi. lebih bagus karena apa? Manusia itu makhluk sosial dan makhluk spiritual. Pada saat dia berstatus sebagai makhluk sosial, ya dia harus berinteraksi sosial dengan lingkungannya, maka proses ritual itu masih dibutuhkan. Tapi jangan cukup ritualnya aja, pahami dari konsep spiritualnya. Jadi itu akan lebih memaknai suatu proses ritual. Selama ini kan orang nggak ngerti maksudnya apa sih, ya ikut-ikuti saja. Coba kalau dipahami lebih dalam, baru kita ngeh, oh itu. Tapi kan tidak banyak orang mampu mengupas di kedalaman. Ya. Ketenggelaman ya. Ini Oke. Ini ada satu pengalaman yang unik ya. Saya tertarik nih. Dari Ika Widyastuti, ada orang yang pernah minta doa sama saya supaya bisa hamil. Didoain, yang hamil saya itu gimana? Gimana itu kok bisa seperti itu? Aduh, ya. Nah ini yang makanya Ya, nggak sih, unik gitu ya. Cuman makanya kita akan bahas, tapi nanti akan terjawab itu sampai di sana. oh nanti akan sampai. Bisa, ya, Di- ada beberapa akan sampai ke sana. Di episode ini apa gimana? Waduh, nggak tahu nanti. Oke, kalau bisa ya di episode ini, kalau enggak ya nanti diikutin aja, karena kalau bertumbuh langsung dikasih ke yang apa yang besarnya tanpa dasarnya cukup ya keblingan Ya. juga ya. Benar. Oke, balik lagi nih Bunda. Pilihan doa nomor 1 harapan, berharap saya pengen gini, saya pengen gini, saya pengen gini Tuhan. Ada beberapa teman saya tuh pernah bilang kayak gini. Kenapa kita harus berdoa? Bukannya Tuhan itu maha tahu? Bukannya Tuhan itu udah tahu kita maunya apa? Kenapa kita harus, Tuhan berikanlah saya A? Kenapa kita harus meminta? Iya kan Tuhan udah tahu dong orang nih perlu ini nih atau gimana. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang kenapa kita harus berdoa? Toh semua sudah tertuliskan. Siapa yang nulis? Nggak tahu, pokoknya
orang lahir tuh sudah bawa takdirnya suratan sudah bawa suratan tangan kan gitu. Iya, walaupun Takdirnya. waktu dilihat di tangan nggak ada apa-apa gitu. Iya. Tapi maksudnya ya terus untuk apa kan berdoa? Terus untuk apa kita berdoa kalau misalnya udah ada karma? Iya. Kan kalau mau karmanya bagus, ya doa. Nggak doa ya hidupnya masih bagus kan gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, saya bingung jawabnya apa pada saat orang ngomong seperti itu. Ya itu dah. Makanya kan ini saya menampung kebingungan orang nih. Tapi benar nggak bingung kan? Enggak sih. Oh, syukur. Kalau sama bingung nanti. Ini kan Ini kalau dilihat dari pertanyaan ini. udah ada nih. Kalau takdir sudah ditulis berdasarkan perilaku kita, apakah doa masih punya fungsi? Tuh tadi. Itu. Terus mana lagi tadi ya? Ada yang lagi yang tadi berdoa membaca kitab suci. Nah, ini Charles Wang. Kalau yang saya tahu doa ada dua macam. Satu, doa dalam artian meminta atau bersyukur tergantung tingkat kebenaran yang berdoa kepada Tuhan atau dewa. Dan dua, berdoa membaca kitab suci. Yang ingin saya tanyakan, doa dengan kitab suci atau membaca kitab suci itu gimana kebenarannya di mata Bunda? Nah, itu. Maksudnya Beberapa ada yang memang untuk melakukan berdoa melantunkan yang ada di kitab suci, kan gitu. Nah, ada doa-doa yang harus dihafal, ya. Nah, di sana menurut saya ya itu baru proses melatih diri untuk mendisiplinkan, dan sebenarnya ya kita memang harus belajar gitu. Paham dengan proses kitab sucinya masing-masing. Nah, itu dengan doa itu kan lama-lama hafal ya, jadi melantunkan hal tersebut. Tapi kalau berhubungan dengan nasib kehidupan dengan ini ya jauh ininya apa ya dibilang bukan itu gitu loh. Boleh orang melakukan, tetapi bukan itu yang terjadi gitu. Maksudnya Dokter Hasto. Iya, paham sih. Mungkin maksudnya gini kan di sana di kitab tuh dibilang, oh kita tuh harus bla 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 bla, misalnya seperti itu. Atau doa jadikanlah saya bla 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 kan itu. Ya mungkin dengan terus membaca itu berulang-ulang segala macam, pengulangan dan fokus pikiran akhirnya teradiasi hal tersebut seperti itu. Iya. Harapannya seperti itu. Karena orang-orang zaman dahulu melakukan itu dan berhasil. Iya. Nah, ini kan sebenarnya kita hanya mengikuti pola yang sudah diberikan yang terdahulu, tapi kita dibebaskan untuk bertumbuh atau tidak. Jadi ada yang dari mendasar sekali, ada yang sampai tingkatan yang lebih tinggi. Tapi kalau saya melihat dari proses rekaman jiwa, kalau dilihat dari langkah awal mengenal jati diri, biasanya pada kapasitas jiwa yang masih anak-anak itu perlu mendisiplinkan. Jadi kayak hierarki Maslow itu, yang level ini kan dibagi 4 level. Level yang terendah itu masih perlu didisiplinkan, karena jiwa yang masih anak-anak ini kan paling susah diarahkan. Maka jalan yang bisa lakukan adalah mendisiplinkan secara berfisik. Ini kan berfisik, duduk kamu, berdoalah kamu. Kadang masih ditungguin, anak-anak nggak bisa ngafalin doanya dulu, kan gitu. Karena dia harus berlatih itu dulu. Tapi pada saat berdoa pikirannya masih ngelantur-ngelantur. Baca kitab suci juga gitu ya, asal baca aja dulu, yang penting bisa melantunkan aja udah syukur. Tapi tanpa mampu menyerap makna. Karena untuk menyerap makna dari kitab suci itu nggak mudah. Kita berkali-kali baca taunya cuma segitu, tapi ketika dikupas oleh orang yang paham, oh ternyata itu dong maksudnya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin taunya nggak banyak, tapi dalam. Ada Ya yang itu karena dia sudah di fase sebelumnya, dia sudah belajar, jadi dia bisa memaknai dalam. Kemudian kalau dia masuk pada jiwa remaja yang sudah mulai ada komplain, lah ini doa saya kok nggak dikabulkan. Kalau yang anak-anak kan manut-manut aja disuruh, karena dia belum tahu. Dan mungkin dengan proses itu sebenarnya harapannya, oh ya udah daripada mikirin yang lain-lain, jadi mikirin ke Tuhan, mikirin ya untuk memfokuskan diri dulu. Tapi begitu harapannya tidak terkabul, ya dia mulai komplain di remaja ini. Terus dia mencari lagi. Oh ternyata
saya harusnya bersyukur, bukan ini gitu. Yang masih bingung jiwa anak remaja segala macam, ikut langkah awal mengenal jati diri deh. Di sana lumayan dalam ya pembahasannya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kan jiwa itu bertumbuh, dia akan mencari pengetahuan, memenuhi diri dengan pengetahuan. Nah, kemudian dia akan paham, mulai nih tidak lagi hanya berfisik, dia mulai masuk ke ranah energi, ke ranah batiniah, ya, rohaniah. Ya, orang bilang gitu kan, jasmani rohani. Dia masuk ke dalam diri, dia mulai mencari kenapa ya doa saya nggak terkabul. Dia mulai melakukan pengamatan. Nah, ini jadi kita ini kan masih mencari nih kliknya yang kayak apa sih, misterinya kayak apa. Nanti kalau sudah ketemu, dia baru melakukan sendiri, saya bisa. Nah, ini konsep 4 tahapan ini memang sudah dipahami sebenarnya di zaman-zaman dulu gitu. Cuma kan kita sering yang sekarang kan enggak sampai ke sana berpikirnya. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan kondisi di mana orang itu ada yang masih rajin berdoa, ada yang rajin meminta, ada yang terus bersyukur. Itu kita nggak boleh memaksakan. Nanti pada saatnya kesadaran dia sendiri akan menuntun pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Iya, tetap dengan doanya masing-masing, tapi doanya masing-masing. Mungkin dengan cara yang lebih halus, lebih sesuai dengan levelnya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan sekarang kita lirik itu jadi banyak sekali pertanyaan. Terus terang saya merasa ini banyak sekali radiasi kebingungan gitu. Ya. Bahkan saya mau nanya pun akhirnya saya bingung gitu. Cuman ya nggak masalah, berarti tema yang diambil cocok karena memang banyak orang yang bingung. Iya. Nah, sama seperti ini kan. Nih dari Kang Guru nih masih. Iya, Oke, saya munculkan. Izin tanya, gimana jika doa dengan lantunan mantra doa yang belum diketahui arti dan tujuan mantra doa tersebut? Karena belum tahu arti dari mantra tersebut, apakah bisa terjadi kesalahan pada Tuhan? Ya, karena kita nggak tahu. Jadi doa itu akan jauh lebih bermakna ketika kita menggunakan bahasa ibu. Tapi ada beberapa juga yang bahasa yang kita pahami. Ada beberapa orang juga bilang, semakin pakai bahasa yang original terus semakin bagus. Ya, tapi kalau nggak tahu maknanya, apa tujuannya, energinya nggak nyampe. Jadi semuanya kan berhubungan dengan energi. Karena sebenarnya bukan kata-katanya. Bukan kata-katanya. Tapi bukan energi yang terpancar. Melodinya, bukan apa, tapi radiasi energi dari doa tersebut. Makanya kalau bahasanya susah, bisa aja salah pengucapan, maknanya sudah beda. Gitu. Ya, berarti harus belajar bahasa itu. Ya, kalau orang yang dari dulu lahir jebret sudah bahasanya itu kan mereka lebih paham maknanya. Nah, sedangkan yang tidak mulai bingung toh, pelantunannya bagaimana, berlatihnya pun perlu waktu. Terus maknanya nggak ngerti. Makanya bahasa yang doa yang paling bagus ya bahasa diri kita sendiri. Nanti kalau sudah tahu lebih, mungkin tidak ada kata-kata lagi yang terucap. Ya balik lagi ya, Tuhan Maha Tahu. Ya, bukan Maha Tahu. Karena semua itu adalah proses energi, law of attraction ya, tadi. Terus saya baru paham yang sebenarnya dibilang Tuhan itu Maha Tahu karena apapun itu terradiasi dari diri kita. Jadi tanpa satu, kalau misalnya suruh milih dengan bahasa yang kita belum fasih sama tidak terradiasi dia sama yang kuat. fasih, lebih bagus dengan yang fasih. Iya, karena bahasa kita tentu maknanya kita paham. Kayak kita disuruh ngasih proposal pakai bahasa Korea gitu. Iya, itu pusing juga. Makanya yang terradiasi adalah dari seseorang yang melakukannya. Radiasi dari energi ini akan ditangkap oleh Tuhan secara energi lah. Tuhan kan tidak berfisik. Maka ketika kita bersyukur, kita punya tubuh energi yang dipakai untuk berkomunikasi dengan energi. Tuhan sama sumber energi ya. Kita tuh berinteraksi dengan proses energi tadi. Jadi kenapa orang yang berlaku spiritual, mereka yang mengarahkan
kesadaran energinya untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan karena beliau sang sumber energi. Oke, jadi kuncinya adalah Tuhan itu dalam bentuk energi. Beliau adalah sang sumber yang paling. Makanya ya kita seorang spiritual berlatih bagaimana caranya terhubung dengan lebih, ya koneksinya lebih bagus ke pada Tuhan. Jadi kalau dibilang doa itu sebenarnya proses komunikasi Tuhan dan ciptaannya, benar? Bisa dikatakan demikian kalau memang sudah benar dalam proses energi itu. Nanti kalau kita sudah terhubung dengan proses Tuhan secara energi, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Tapi katanya itu sesuatu yang sesuatu yang nggak boleh diketahui semua orang karena itu rahasia Tuhan. Iya, karena tadi hierarki Maslow tadi tergantung pada kesadaran manusia mau bertumbuh atau tidak gitu loh. Jadi dibilang rahasia, dibebaskan, dikatakan rahasia kalau masih ada tabirnya. Ini kan tabir antara berfisik dan tidak berfisik. Skala rohani, jasmani, lahir batin. Nah kalau orang masih berfisik, hitungan dia, benar salahnya dia masih dalam konteks yang berfisik. Harus ada ritual, harus datang, harus berada di sana, harus waktu yang sama dan sebagainya. Itu kan baru mendisiplinkan berfisiknya. Nah begitu nanti kita sudah paham lebih dalam, dia sudah paham lebih, tidak harus berfisik gitu loh. Tapi kalaupun dia menyadari dengan berfisik, dengan proses sosialnya dia akan baik, secara energi dia akan lebih terhubung, mengapa tidak? Kan itu lebih ideal gitu. Proses pencariannya dia pahami, oh ternyata begini. Dan itu akhirnya dia melebarkan realitanya. Dia pada akhirnya semua manusia pada tingkatan yang tertinggi harus melebarkan realitanya. Dan nggak lagi terpaku harus di mana. Betul. Dan sekarang kan dengan proses pandemi semua kan dipatahkan. Ya, ini yang saya mau bilang karena saya pernah ngobrol sama orang, kebanyakan ngobrol kali ya saya. Jangan saya pernah ngobrol sama orang, dia bilang kayak gini. Ini pandemi sekarang ini yang paling yang paling berat. Karena ini satu-satunya kondisi yang menjauhkan seseorang dari Tuhannya, dia bilang kayak gitu. Ya, karena segala ritual akhirnya menjadi tidak bisa dilakukan secara sempurna seperti pada saat tidak ada pandemi, yang dimana keharusan harus begini. Sekarang kan tidak. Semua dari rumah masing-masing, ritual diminimalkan, menghindari kerumunan. Ya akhirnya kan orang belajar dari rumahnya sendiri bagaimana proses keterhubungan dengan Tuhannya. Ya yang dibutuhkan berarti, ya proses diri dengan. Berarti ya kalau misalnya dia bilang dengan pandemi ini menghalangi Tuhan dengan ciptaannya, berarti dia masih terpaku pada tempat, pada orang-orangnya, pada disiplin yang harus dilakukannya. Padahal kalau diamati lebih dalam, proses pandemi ini malah membuat manusia lebih ingat, lebih eling sama Tuhan. Kenapa? Kepepet semua, pergi nggak bisa, di rumah mau semua susah. Akhirnya apa? Stres, merinding saya. Semuanya akhirnya semua harus paham bahwa ini loh cara alam, cara Tuhan membuat manusia itu mengarah pada kebenaran Tuhan lagi, tidak lagi melenceng kemana-mana. Iya dia bilang, jadi Sandi Damayanti, jadi sesungguhnya rumah Tuhan itu ada di dalam diri sendiri ya Bunda? Betul. Jadi di sini percikan cahaya Tuhan kan rumahnya di sini. Dan disinilah kita membuat kebersihan batin kita lah yang membuat kita tuh terhubung sama Tuhan. Nah doa kita ya di sini, maksudnya bukan keluar yang di sana yang akan mensucikan diri kita, tapi ya diri kita sendiri. Seperti itu. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik. Satu, nyambung sih. Untuk apa mantra diciptakan kalau misalnya semua dipakai dengan kata-kata sendiri?
Loh, mantra itu diciptakan kan dulu sesuai dengan kata-kata mereka sendiri toh. Misalkan orang India nih, mereka kan mengucapkan mantra sesuai dengan kata-kata yang zamannya itu. Iya juga ya. Itu bahasanya dia. Iya. Bahasa kita bahasa Indonesia. Ya ngomong aja pakai bahasa Indonesia karena Tuhan mau tahu. Sebenarnya bukan bahasanya. Radiasi yang terpancar dari batin yang bersih akan memperkuat dari proses doa. Dan doanya jangan macam-macam, jangan minta ini, minta itu. Memangnya Doraemon. Salah, bukan Doraemon, Nobita. Ada yang protes katanya, Bunda itu bukan Doraemon, Nobita yang pingin ini begitu. Oh iya benar. Nah, nih dia bilang kan, terus kalau misalnya seandainya mantranya salah ucap, apa berpengaruh terhadap makna sehingga tidak nyambung? Iya. Ya iyalah. Cuman pertanyaannya, ucapan yang benar gimana? Nah, karena tahu, makanya gunakan bahasa yang kita pahami. Karena secara batin bahasa yang kita pahami lebih nancep, jelek, karena berkaitan dengan proses batin dan proses pikiran kita untuk meradiasikan energi. Semakin kuat batin kita meradiasikan, ya itulah yang akan ditangkap oleh alam. Bukan Tuhan yang ngurusi 1 orang berdoa, 1000 orang berdoa, ya capek sibuk Tuhannya. Oke, jadi itu yang mungkin dibilang sama orang kitab teles itu ya. Iya, kita baca diri kita tahu apa kekurangan kita. Ya ini kan jati diri. Jati diri. Iya, mengenal diri kita, apa yang kita bawa. Sebenarnya dalam menjalani hidup ya kita itu menjalani, enggak usah minta apa-apa, ya kita sudah bawa sendiri-sendiri. Kecuali ada niat untuk memperbaiki, maka kita harus merubah yang di dalam diri. Ya, seperti proses berserah. Nah, di workshop kan tujuannya adalah mengajar orang untuk bisa berserah. Itu kan enggak mudah, nah. Berapa tahun, berapa kelahiran dijalani, latihan untuk menjadi orang yang berserah. Jadi sebenarnya kalau dijalanin, semua orang pasti akan nyampe di berserah ya. Iya, makanya tadi kalau orang mau bertahap, selama dia nggak menyerah. Ya, kalau menyerah ya nggak jadi berserah. Iya kan? Habis waktu. Kalau dia mau tetap menjalani prosesnya setahap demi setahap, ya dia akan nyampe juga dalam proses juga. berserah. Nah, itu kan proses berserah itu kan menjadi kunci utama. Tapi berserah itu kan bukan suatu proses yang berfisik tuh sebenarnya. Karena proses berserah itu ya tadi pada level berikutnya, yang di mana orang mencari, yang tadi kan baru bersyukur. Yang nomor 3 adalah proses berserah. Berserah itu bukan proses berfisik, tapi berserah itu adalah proses yang dapat dipahami secara energi. Bukan tergantung dari postingan medsosnya yang bilang saya udah berserah. Bukan kata-kata. Jadi doa yang kayak apa, mantra kayak apa tidak bisa membuat seseorang berserah. Tapi yang bisa membuat dirinya berserah adalah proses berkesadaran. Berkesadaran. Berarti kalau belum berserah belum sadar. Belum sadar. Oke. Nah, sedikit banyak sorry Bunda tadi keinget sedikit sama satu cerita nih. Ya mungkin beberapa teman ada yang masih bingung nih. Mungkin bisa membantu. Ceritanya nih, ada seorang ibu sama anaknya sama-sama lagi masak kan itu. Ibu tuh ngambil seekor ikan, Bunda. Ngambil seekor ikan, terus dipotong kepalanya, dipotong ekornya, baru digoreng. Ya. Setiap masak ikan goreng dia ngelakuin hal tersebut. Si anak bingung, kenapa kok selalu motong kepala sama leher gitu. Dia nanya, si anak tuh bilang, Bunda, kenapa sih kok selalu motong kepala sama leher? Oh, nggak tahu. Ini adalah yang dilakukan sama nenek dulu. Terus nanya sama neneknya. Terus sama neneknya. Neneknya bilang, nenek nggak punya panci yang gede. Ya mungkin seperti itu juga ya. Dengan proses entah dengan ritual, dengan apapun itu, ya ada kondisi-kondisi yang terbentuk karena kondisi pada saat itu, dengan pemahaman pada saat itu, yang akhirnya diturunkan kan gitu. Diikuti tanpa kita paham maknanya. Iya. Gitu. Ya, ini kan ada yang merasa, wah, mantra itu kan dari orang suci yang menurunkan wahyu Tuhan.
Mantra kan bagian dari wahyu, Bunda. Bahasa Hmm. suci yang diturunkan melalui meditasi tingkat tinggi, Bun. Meditasi, apakah Tuhan turun terus langsung melantunkan mantra-mantra? Enggak juga kan? Tadi Ya. bilang, Ya juga. ya yang melantunkan mantra itu ya masih manusia. Ya, mungkin bisa dibilang kayak apa namanya? Bendera gitu, upacara bendera. Orang yang pertama kali upacara bendera, dia pengen menunjukkan bahwa saya ini sangat mencintai bangsa ini. Diambil satu kain, hormatkan gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah kainnya, dan hormatnya itu bukan ke kainnya, tapi hormat ke negara gitu. Dan dilihat sama banyak orang. Akhirnya ya terjebaklah orang sama proses ritualnya. Ya, sama seperti itu. Makanya kan, ya itu tadi, Bapak Ibu ada di kelas mana? Kelas 1, 2, 3, 4 kan 4 nih. Ya, tahapan orang kesadaran manusia nih, jiwa anak-anak, remaja, dewasa, tetua. Ini ada yang bilang juga mantra itu hayalan tingkat tinggi dari orang yang ingin dianggap pintar. Ya nggak gitu juga ya. Ya, mungkin dengan pemahamannya pada saat itu. Ya. Itu sudah dianggap ini. Makanya saya teringat juga dengan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha Gautama. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan orang. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan dalam kitab-kitab. Jangan percaya begitu saja sesuatu yang diikuti banyak orang. Tapi amati, renungkan ya. Kemudian pahami lebih dalam, istilahnya diaplikasikan, dieksperimenkan. Kalau memang itu benar, ya itu kebenaran, ya jalankan. Jadi kita itu terlalu banyak hanya ikut-ikut saja, tidak pernah mengisi diri kita dengan pengetahuan. Kecuali saya lihat beberapa orang yang kepo, kenapa sih begitu? Saya nggak mau melakukan kalau saya belum paham benar. Oh berarti saya lihat, oh itu bawaannya, jiwanya dulu sudah bagus gitu. Tapi beberapa malah yang kayak gitu dimusuhin juga. Dimusuhin karena berbeda. Banyak orang tidak berani berbeda, maka ikut-ikutan aja. Ya kayak mulai gitu. Memang harus gitu. Pokoknya harus ini, harus. Nah, akhirnya ada yang mengharuskan dengan embel-embel yang menakut-nakuti. Kan banyak nih. Kalau ini nggak dilakukan nanti akan begini, nanti akan buruk. Kalau ini nggak dilakukan itu akan buruk. Taunya pandemi terus tidak dilakukan, ya nggak buruk tuh. Kan mikir jadinya. Ini sebenarnya gimana? Ya karena yang tidak harus itu akhirnya terpatahkan dengan proses di pandemi ini. Nah orang kan mulai berpikir, ya ini terus gimana? Nggak juga sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa harus ini itu? Nah saya yakin deh banyak orang yang di dalam dirinya itu berkecamuk seperti itu, tapi tidak banyak orang yang mau mengutarakannya. Takut nanti disalahkan, takut nanti berbeda dengan yang lain, takut nanti dikucilkan, ya, takut nanti dibilang tidak percaya Tuhan, nanti takut, ya banyak ketakutan. Nah sekarang kita tuh beragama untuk ditakut-takuti atau untuk membuat keyakinan kita kepada Tuhan tuh benar-benar dalam proses mengalami bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Kan sekarang kembali. Nah, kalau saya berbagi dengan proses realita, ya karena memang Tuhan itu begitu. Hukum yang diciptakan Tuhan ini yaitu hukum energi ini. Barang siapa selaras dengan hukum energi ini, maka dia akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kita sendiri aja tidak paham kalau kita punya tubuh energi yang kita percantik selalu tubuh fisik aja, padahal jiwa kita itu perlu juga diperhalus, jiwa kita itu perlu juga dimurnikan, batin kita perlu juga dibersihkan. Tapi orang masih berfisik aja ukurannya. Begitu lihat nyeleneh dikit, wah ini sudah aneh ini. Nggak, padahal yang dilakukan itu dia karena dia mempunyai kesadaran yang sudah bertumbuh. Nah, kita menguak misteri doa ini aja mungkin ada yang kok gitu sih,
Ada yang, oh iya loh saya juga mengalami, saya juga bingung. Ada yang begitu. Sah-sah aja. Saya sah-sah aja. Saya kan hanya, oh ini loh kebenarannya. Karena kalau nanti kita semua, harapan saya semua manusia akan belajar ilmu energi. Karena Tuhan itu dalam bentuk energi. Ya, tidak dipersonifikasikan. Tidak diwujudkan dengan apapun. Nah, kalau kita mau mengenal Tuhan, ya kenapa kita nggak bersusah payah memahami Tuhan? Bukan Tuhan malah ngurusi kita. Harusnya kita bakti kepada Tuhan itu ya kita yang melakukan proses pengorbanan, ya, berupaya untuk secitra dengan Tuhan. Akhirnya kita paham kebesaran Tuhan. Nah, itu juga saya tidak hanya cukup percaya, yakin, tapi harus mengalami juga, sehingga itu lebih nancep makjeleb. Oke. Ya harus dipraktekin ya, nggak bisa teori aja, nggak bisa. Tapi ya ini jadi inget dulu ngobrol juga sama Pak Sanoto dulu bilang kan, ya ini sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan karena tidak bisa melalui kata-kata gitu. Tapi kalau nggak mulai dari kata-kata, ya kita nggak mungkin bisa belajar. Tapi setelah kita dapat kata-katanya, ya harus dipraktekin. Kalau sudah dipraktekin, kamu udah bisa buang kata-katanya karena kebenarannya bukan di kata-katanya. Betul sekali. Itu nancep gitu. Padahal waktu itu saya bingung apa maksudnya. Sekarang udah kejawab. Itu bukan kata-katanya, tapi makna yang lebih dalam itu yang kita cari. Sehingga nanti doa itu tidak ada kata-kata lagi, hanya keberserahan kita kepada Tuhan. Karena yang berjalan adalah tetap pada hukum tabur tuai. Berarti kalau ada yang bilang, saya malas berdoa karena toh udah ada hukum tabur tuai, tapi saya fokus dalam melakukan proses yang menanam karma baik, sah-sah aja. Sah-sah saja. Karena banyak di luar negeri yang orang tidak beragama, tapi melihat karakternya mereka harus lebih lembah lembut, lebih aware dengan lingkungannya, dengan makhluk sekelilingnya, dengan manusia dia lebih menghargai. Tapi kalau kita diskusikan, ya saya yakin dengan kekuatan yang maha besar. Ya itu bodoh wae. Tapi di sini semua demi Tuhan, tapi actionnya bukan demi Tuhan, demi saya. Demikian itu untuk saya gitu ya, egois. Ya, saya jadi keinget lagi orang yang bilang, ya gimana kamu bisa mencintai sang pencipta kalau kamu membenci ciptaannya? Benar sekali. Nah itu kan hukum energi, law attraction. Kalau mereka menolak aja ciptaan Tuhan yang lain, energi Tuhan yang akan tertolak. Begitu kalian paham dengan konsep ini, kita menerima semua makhluk ciptaan Tuhan karena kita adalah satu, ya makanya kekuatan Tuhan akan hadir dalam diri kita. Kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Maka pembahasan law of attraction ini atau hukum energi ini dapat dibahas kemana-mana. Ya, karena itulah dasar. Mungkin ada yang bingung ya. Orang biasanya kalau bikin satu podcast atau apa, ini ngomongin tentang fashion aja gitu. Lalu ngomongin fashion aja atau ngomongin tentang cara ngomong gitu. Itu aja. Ini misteri semesta karma reinkarnasi dari ujung sampai ujung dibahas. Karena sebenarnya adalah proses energi itu ya Bunda ya. Iya betul. Ini lagi Wayan Soi. Apa mungkin mantra diperuntukkan doa para dewa ya Bunda? Jadi untuk Tuhan tak perlu doa lagi ya Bunda. Ya apakah para dewa itu minta doa? Sama saya sih nggak pernah bilang ya. Maksudnya, ya sekarang kan gini. Tadi ya itu kembali pada keyakinannya. Nanti kalau kita bahas malah jadi bermasalah. Ya saya nggak ngebahas tentang ini ya. Maksudnya saya cuman affirm dari apa yang Bunda omongin tadi. Yang berfisik lakukan secara untuk ke yang berfisik lakukanlah secara berfisik. Untuk yang ke energi lakukanlah secara energi. Iya. Ya kalau secara berfisik nih saya sama Dr. Rasto. Terus saya cuma batin aja.
secara energi. Apa Dokter Asto tahu? Enggak, tetap harus kecuali radarnya luar biasa nih ya. Ya kalau udah tahu soulmeter diam-diam juga tahu maksudnya apa. Tapi kan masa terus begitu ya. Tetap interaksi sosial akan dibutuhkan. Tapi begitu kita berhubungan dengan sesuatu yang tidak berfisik termasuk Tuhan ini, maka butuh perlakuan yang khusus. Yaitu ya kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Mengenali diri, jati diri ya. Tahu, oh saya punya 2 tubuh, tubuh fisik, tubuh energi. Oh saya punya 5 dimensi tubuh, 1 tubuh fisik, 4 tubuh yang lainnya. Oh sedulur papat 5 pancer aja banyak bingung ya. Ya bingung karena ya sebenarnya itu secara energi, bukan secara berfisiknya dicari kemana-mana ya. Nah sekarang kan sudah mulai sudah mulai terbuka ya kan, itu prosesnya. Sekarang saya akan masuk pada membuka tabir. Dari tadi belum? Ya sudah dikit-dikit tapi belum secara detail kan. Yang tadi teman-teman yang tadi yang sudah segitunya itu belum detail ya. Kita lihat detailnya seperti apa. Bukan ya begitu, maksudnya yang tadi kan untuk yang berfisik. Ya, kita nggak bisa nyalahin karena memang mereka akan di sana. Dan harapan saya Bapak Ibu ya, jangan sampai masalah perbedaan kita dalam berdoa itu menjadi sesuatu yang meruncing dan akhirnya memperdebatkan. Nggak perlu itu diperdebatkan, itu bagian dari keyakinan masing-masing. Sah-sah saja, oh iya boleh-boleh saja, karena mereka memang masih harus berlatih di situ ya. Jadi ya sekarang kita masuk ke proses yang tidak berfisik ya. Sekarang Bunda akan diam dan meradiasikan energi dan supaya yang lain paham gitu. Enggak lah, karena yang lain juga masih berfisik, masih perlu berinteraksi secara sosial. Nanti kalau enggak saya diam aja bingung semua orang. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke proses yang disebut misteri. Kalau orang belum dipenuhi dengan pengetahuan satu yang lebih tinggi atau realitanya belum dibuka, itu pasti suatu yang misteri. Tapi begitu pengetahuan ditambahkan, itu tidak misteri lagi karena kita sudah tahu. Nah, proses doa yang saya tingkatkan ini berhubungan dengan proses energi. Bahwa sejatinya pada saat proses kita lahir, kita sudah membawa karma masing-masing ya, takdir masing-masing, jalan hidup masing-masing ya. Bukan karena Tuhan yang memetakan, tidak. Karma, takdir dibawa ke atas apa yang kita tanam di past life, itu kita tuai. Dan ingat, proses matangnya buah karma ini ada pada waktu yang tepat, orang yang tepat, dan penderitaan yang tepat, tempat yang tepat. Ya udah pas kan, udah pas nih. Nah, sesuai dengan hukum alam ini, maka apa yang sudah terpeta, yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari ini, benih-benih karma ini akan meradiasi dari tubuh energi kita. Dan alam ini sesuai dengan hukum law of attraction akan menarik segala sesuatu yang berkesesuaian dengan diri kita. Berarti ini kan dari yang saya cari-cari itu kan ada kebingungan kalau seseorang itu berdoanya ke siapa. Ada perdebatan antara ke Tuhan kok, tapi yang ada yang bilang ke alam semesta kok, yang mengabulkan alam semesta. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Karena Tuhan bikin sistemnya. Ya. Dan dengan seseorang ini mengaturnya. Dengan seseorang itu meradiasikan sesuatu, ya yang datang itu ya dari alam ini. Iya. Nggak salah dua-duanya. Nggak salah. Ya karena itu tadi ada yang bilang saya nggak percaya Tuhan, tapi saya yakin dengan ya namanya aja beda-beda kan. Tuhan disebut dengan banyak nama. Ya itu keyakinan kita. Tapi sebenarnya ya seperti inilah sistem di alam ini. Kita sudah membawa, maka kita menerima. Alam ini akan menarik sesuai hukum law of attraction. Seberapa banyak ya segitu. Makanya nggak usah minta macam-macam kalau memang takdirnya buruk.
ya tetap buruk diterima, walaupun doanya terus-terusan gitu. Jadi ini yang membuat beberapa pendoa itu merasa tidak adil. Karena apa? Doanya nggak terkabul. Lah kenapa tidak terkabul? Orang taburannya atau tabungannya dulu nggak bagus, masa sekarang baru doa menuai bagus, baru doa menuai bagus, lah kok enak ya. Ini yang dibilang ya yang bisa nyelamatin kamu ya amal Hanya ibadah kamu. Benar. Nah bagaimana terus sekarang doanya? Ya kita sadari, oh ya saya paham ini bagian takdir saya, karma saya harus menerima. Dan itu untuk membuat kita paham bahwa ya saya harus menerima, tapi kita masih bisa merubah nasib kita toh, mengubahnya dengan menanam lebih banyak karma baik, agar hal buruk yang datang itu dapat kita terima. Jadi kalau kita punya utang 10 juta, ya setidaknya saldo kita 11 juta lah. Lah itu kan masih mending kan, adalah masih bisa bernapas lah. Yang 1 juta itu bisa untuk yang lain, untuk tidak terlalu jelek banget. Berarti kan kenapa dituntut amal perbuatan yang baik, karma baik, karena untuk memperbaiki takdir kita yang buruk atau karma kita buruk dari past life. Dan terlebih lagi menumbuhkan kesadaran untuk terus mengenali jati diri. Apalagi sih yang kurang dari diri saya, itu saya perbaiki. Dan merubah nasib, merubah kondisi kita, kesadaran kita yang dirubah. Ya, jadi berkesadaran ini yang dirubah, dan kita akhirnya paham bahwa proses berkesadaran itu membutuhkan tuntunan Tuhan. Nah, balik lagi kan, untuk memperbaiki nasib kita, hidup menjadi lebih baik, ternyata ujung-ujungnya bahwa kita tuh membutuhkan kekuatan Tuhan. Tapi kalau dibilang maksudnya jadi masuk akal gitu. Tadi Bunda bilang kita dibutuhkan tuntunan Tuhan. Dan nggak semua orang bisa komunikasi sama Tuhan. Betul. Bahkan ada yang bilang kalau kita kita ngobrol sama Tuhan itu artinya kita doa, tapi kalau Tuhan ngobrol sama kita itu artinya kamu gila gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ya, itu tapi, dokter. Iya, cuman ada yang bilang seperti itu gitu. Nah, terus pada saat ada seseorang yang secara dia berdevelop dengan sangat baik hingga dia bisa mencapai kondisi di mana dia bisa berbincang segala macam dan memahami sesuatu yang lebih daripada yang lain, itulah yang dituliskan dan menjadi tuntunan untuk yang lainnya seperti itu. Iya. Jadi nggak salah dong kalau misalnya mau memahami Tuhan, bacalah dari tuntunan-tuntunan yang sudah dituliskan oleh banyak orang tadi. Tapi kan kembali pemaknaannya sampai nggak sesuai dengan orang yang tadi mampu berdialog tadi dan menuliskan dalam buku-buku yang tadi dibilang. Tapi kan itu sabda Tuhan harus diikuti. Ya sesuai dengan kesadaran orang yang tadi mencapainya. Tetapi belum tentu yang lain itu mempunyai kesadaran spiritual yang sama. Jadi kenapa setiap manusia itu harus naik kelas, bertumbuh? Nggak besarnya yang tadi Bunda bilang, ada satu proses, sebenarnya satu mantra atau sesuatu ucapan yang emang disusun itu memiliki sesuatu pemahaman yang pas, tapi ya ketika diterjemahkan bisa melenceng, ketika ditafsirkan lagi bisa lagi salah, kan gitu. Ya karena apa? Opini orang belum sampai sesuai dengan yang tadi yang mampu menurunkan atau berkomunikasi, karena semua agama melalui sabda Tuhan kan. Saya belum tentu sampai pada pemahaman tersebut. Karena baca kitab suci juga nggak mudah. Dibaca berkali-kali, kalau kesadarannya belum ya nggak mudeng. Jadi ingat dulu saya, ini pengalaman pribadi ini, menggunakan bahasa orang lain. Waktu itu saya ketemu lagi di Thailand, ketemu sama teman gitu kan. Terus saya ngeliat dia udah pakai baju, pakai jaket, terus di luarnya lagi pakai baju lagi gitu. Terus kok mau bilang, kok kamu kelihatan kepanasan gitu. Yang keluar dari mulut saya, you look hot gitu. Padahal dia cowok gitu kan. Maksud saya itu gitu, cuman tapi kan enggak pas.
man you look hot gitu kan, malah apa ya, salah makna jadinya gitu. Ya betul, makanya kenapa gunakanlah bahasa ibu gitu ya. Tapi kalau waktu itu saya pakai bahasa ibu dia nggak mudeng, Bun. Ya, Tapi kan doa urusan pribadi ya, bukan urusan sama orang lain ya. ya yuk, doa itu urusan pribadi. Tapi kembali makna paham dengan proses ini, hukum energi ini kan berjalan ya. Mungkin doa itu bisa tepat dengan seseorang karena dia memang mengalami dan ini, tapi belum tentu yang lain ya. Jadi memang sifatnya personal sekali, dan kalau bisa ya kita yang paham jalani ya sesuai dengan tingkatan tadi. Pada saat orang sudah mulai menguak misteri ini, dia paham dengan apa yang menjadi yang terjadi dalam hidupnya, maka dia mulai melakukan tindakan yang memperbaiki kualitas dirinya. Misalnya bertobatan, ya kan? Saya sadar saya minta maaf. Jadi doanya kepada Tuhan bukan lagi Tuhan minta ini, saya sadar Tuhan saya minta maaf, saya melakukan kesalahan, saya ingin berubah. Kekuatan Tuhan itu akan membantu kita berubah. Tapi ya ingat, semua itu terradiasi dari batin, dari pikiran, bukan dari kata-kata. Jadi kenapa yang pertama itu adalah proses berpikirnya, karena dari berpikir itu timbul niatan secara batin. Ya kan, pertobatan itu di dalam diri, di dalam batin kita. Yang tahu salah ya saya, minta maaf di dalam. Jadi tidak harus Dok Raso aku minta maaf, tapi kok cuma kata-kata, radiasi batinnya tidak ada. Karena proses ini adalah untuk mensucikan batin kita, membersihkan kotor-kotornya. Kan hukumnya sejenis menarik jenis. Kalau di dalam batin kita masih kotor, apakah doa-doa kita akan sejenis dengan proses ini? Kan tidak. Ya, jadi akhirnya ya kita harus membersihkan dulu, sehingga kata-kata batin kita ini meradiasi. Kalau yang kotor masih ada, yang kotor radiasi, itu yang datang dengan hal-hal buruk tadi. Jadi ingat yang saya baca tadi gitu, Tuhan itu maha mengabulkan doa. Tapi kalau misalnya doa kita belum terkabul, berarti ada kegelapan yang menghambat doa itu. Saya mikir, waduh ada kegelapan, ada apa? Makhluk gelap kayak setan atau apa. Tapi sebenarnya ya lebih kegelapan di dalam diri kita. Ya, benar. Yang menghambat adalah kegelapan dalam diri. Kalau doa kita belum terkabul, kegelapan di dalam diri kita tuh masih banyak. Ya harapan kita kan wah besar gini, tapi ternyata kok enggak terkabul ya karena kita masih gelap tadi. Ya, kita harus bersihin dengan apa ya, pertobatan tadi. Menyadari kekurangan diri, meminta maaf, membersihkan. Karena itu hanya bisa dilakukan dengan kekuatan Tuhan. Sudah terradiasi di alam ini, powernya gede. Berarti ya mau nggak mau, yang pertama harus menerima, diterima takdir itu. Yang kedua, ya harus powernya gede untuk bisa mendilit agar tidak terradiasi, kan gitu. Jadi semua manusia itu harus mengupgrade diri sebenarnya. Dengan kebersihan batin itu dia akan terupgrade. Dengan kebersihan batin itu power kekuatan Tuhan akan masuk lebih banyak. Karena tadi ada yang bilang itu kan sebagai saluran penyampai sabda Tuhan. Ya karena beliau mampu membersihkan kebersihan batin dan power kekuatan Tuhan memasukinya. Dan itu doanya, kata-katanya akan terradiasi sangat kuat, dan alam ini akan mewujudkannya. Nanti kalau orang sudah paham dan terus memperkuat dirinya, membersihkan ruang di dalam dirinya untuk kekuatan Tuhan bersemayam, baru mikir radiasinya udah memancar, itu datang kebutuhan atau apapun tanpa kita memintanya, karena kita sudah menanam dan kita akan menuai. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Tuhan, aku berserah kepadamu, aku bersyukur. Tidak ada lagi kata-kata selain berserah. Kalau orang sudah berserah itu ya tidak ada ngomong lagi, Tuhan kenapa sih begini? Tidak mungkin. Udah berserah itu ya tidak akan terpengaruh oleh fenomena di luar.
Orang datang marah-marah, oh saya sudah berserah pada Tuhan, terserah dialah mau apa. Ada orang datang menghujat, yang penting kan saya sudah terhubung dengan Tuhan, saya berserah pada Tuhan. Benar, nggak ada rasa marah sama orang itu, karena kita sudah berserah. Kekuatan Tuhan sudah mengalir lebih banyak ke dalam diri kita. Kita jadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, yang tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang di luar sana. Kalaupun terkontaminasi, dia cepat mengolahnya dengan kadar yang lebih sedikit dan cepat bisa diolah. Ya. Dan disitulah akhirnya doa mereka, misalkan Tuhan biarlah kekuatan-Mu bekerja untuk ini dengan power yang besar, itu bisa mewujud. Nah, oke. Tadi Bunda berarti ngomong nih, ada orang-orang tertentu karena memang powernya dia, energi ya, Tuhan masuk ke dalam dirinya dia lebih besar, dia bisa doanya lebih didengar. Bukan lebih didengar, powernya dia lebih cukup untuk menarik proses itu mewujud secara berfisik. Ya. Karena kekuatan Tuhan hadir di dalam dirinya. Jadi inilah yang dikatakan, libatkanlah kekuatan Tuhan dalam setiap proses kerjamu. Kita udah nggak minta apa-apa lagi. Jadi melibatkan Tuhan dalam setiap proses kerja itu nggak cukup gini ya. Saya mau makan, Tuhan, saya melibatkan Tuhan dalam proses makan. Saya melibatkan Tuhan dalam proses apa? Bukan seperti itu. Selama ini saya mikirnya seperti itu. Jadi gimana? Bukan setiap mau makan ingat Tuhan, setiap mau ngapain ingat Tuhan, setiap ini ingat Tuhan, bukan seperti itu. Ingat dengan kata-kata ya percuma, tapi bagaimana kita menyiapkan ruang batin kita dengan kesucian di dalam ini untuk menghadirkan kekuatan Tuhan secara energi, cahaya, cinta, dan energi Tuhan dalam dirinya, sehingga setiap tarikan nafasnya adalah doa. Tadi setiap tarikan nafasnya dia adalah penuh dengan rasa syukur, keberserahan pada Tuhan. Dia nggak usah mikir. Malah kadang-kadang kamu nanti ke sana ya. Terus saya bilang, Tuhan saya nggak punya duit, terus gimana? Ya jalani aja, jalani, duitnya ketemu kok, gitu loh. Jadi ya jalani aja, tapi semua akan tersedia. Tapi ingat, untuk mencapai itu bersihkan batin. Jadi intinya gini, seorang yang berserah adalah seorang yang paham bahwa Tuhan lebih paham daripada dirinya. Betul. Dan dia paham Tuhan udah tahu semua hitung-hitungannya. Iya. Dia tahu 1-2 langkah ke depan, tapi Tuhan tahu 1000 langkah. 1000 langkah. Ya mau percaya mana, yang tahu 2 langkah apa yang tahu 1000 langkah. Tapi untuk sampai di sana dia harus mengenali dirinya. Karena untuk bisa mensucikan batinnya dia harus tahu kekotoran dirinya. Masa orang lain? Nah ini ada statement menarik dari Bu Lia Siti Calia. Di dalam umat Muslim untuk menyeru Tuhan harus menyucikan diri. Jadi ternyata penting mengenal jati diri ya Bunda. Betul sekali Bu. Setiap Ibu ngomong tuh saya merinding. Sering-seringin ngomong Bu berarti. Sering-seringin komen dah Bu. Aduh. Ya, oke. Nah sekarang balik lagi kan. Jadi pemahamannya adalah kita harus mengenal jati diri kita, tahu kegelapan apa yang ada dalam diri kita. Betul. Dan berusaha untuk membersihkannya. Sedikit demi sedikit kegelapan itu terlepas, semakin banyak energi Tuhan yang masuk ke dalam kita, semakin powerful kita. Semakin powerful, apa yang menjadi kita pikirkan, apa yang menjadi kebutuhan kita akan terpenuhi oleh alam ini. Oke. Nah, balik lagi saya ajak ke balik lagi yang tadi Bunda bilang. Kalau misalnya seseorang itu yang Bunda omongin ini kan nggak gampang ya. Ngenal diri itu udah nggak gampang. Begitu kenal ternyata ada satu sifat yang kurang baik di dalam diri, belum tentu bisa nerima. Saya dibilang tukang marah padahal iya. Terus tiba-tiba dibilangin kamu nih loh marah-marah apa segini-gini marah, belum tentu orang bisa nerima. Sudah nerima belum tentu bisa nyelesain atau belum bisa melepas marahnya. Ya mungkin cara-cara kayak ada di kelas olah rasa marah itu dibantu gimana caranya untuk membersihkan kemarahan di dalam diri kan gitu. Cuman link di bawah ya nanti ya. Contohnya kan seperti itu. Tapi itu kan nggak gampang. Itu ada yang nanya tuh,
Agus Dewantara, Bunda mohon izin bertanya, bagaimana caranya bisa mengenal diri saya? Ikuti kelas jati diri apa? Langkah awal mengenal Langkah jati awal. diri. Ya, itu awalnya bisa dari langkah awal mengenal jati diri. Nggak usah takut itu complicated atau gimana. Itu merupakan satu langkah awal. Terus sudah mikir, oh saya udah paham langkah awalnya. Belum tentu, karena setiap cara langkah awalnya pasti berbeda kan gitu ya. Nah sekarang kan, tapi proses itu kan bukan satu proses yang mudah. Itu proses yang perlu waktu, perlu usaha, perlu kerendahan hati. Ya, untuk bisa nyampe ke sana. Yang terpenting adalah kerendahan hati. Ya, orang-orang yang mencapai pada level yang 3 dan 4 ini, yang 4 itu sudah kebersatuan dengan Tuhan lah ya. Tapi nomor 3 itu orang yang memenuhi diri dengan pengetahuan, adalah orang yang rendah hati. Jadi kenapa buku saya pertama kali adalah tentang kerendahan hati, karena saya tahu yang nyantol dengan buku saya hanya orang yang rendah hati. Kalau orangnya nggak rendah hati, nggak bakalan buka buku saya. Dan orang yang tidak rendah hati tidak bakalan nonton YouTube, ngikuti, belajar. Tapi karena orang dia sudah merasa penuh. Tapi orang yang rendah hati biasanya klik like. Iya. Habis itu komen terus subscribe. Masalah ya? Oke, bercanda. Itu kan akan terus bersyukur. Ya, walaupun kita berbagi dengan guyon tidak apa, tapi ini sesuatu yang mendasar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau perjalanan seperti itu tuh capek, tapi ada tempat lain yang memberikan sesuatu yang lebih instan, kenapa kita harus jalanin yang capek itu? Ya capek kalau tidak ada yang nuntun. Makanya dalam semua proses tetap butuh guru. Coba kalau ketemu guru terus langsung dituntun, itu kan jalannya jalan tol. Kalau dijalanin sendiri ya lama gitu. Tapi kalau mereka mau instan, biasanya selalu mencari yang paling cepat. Nah disitulah iming-iming kekuatan lain muncul. Ada yang ke para dewa, ada yang ke sini, ada yang gitu, seperti tadi ada yang bilang, oh doanya ke sini. Ya kan itu dibebaskan, kepada siapa kamu memuja, ke sanalah kamu akan menuju. Lah tujuan kita kemana? Kalau ke Tuhan ya menyatulah dengan kekuatan Tuhan, secitralah dengan Tuhan, berupayalah membersihkan batin, buatlah energimu bercahaya agar nur ilahi memasuki tubuh kita. Kan hukumnya itu loh, law of attraction, sejenis menarik jenis. Menjeniskan diri dengan kualitas Tuhan berarti kita harus penuh dengan kualitas kerendahan hati. Kemudian dia mau bertoleransi. Ya banyaklah kualitas yang positif dari Tuhan. Tuhan ndak akan arogan, tidak marah-marah, tidak. Ya, dari proses ini kita akan melihat juga mereka-mereka yang mencari instan pasti akan tersesat. Ya, dan hukuman dari proses ketersesatan menduakan Tuhan itu ya mungkin kalau yang menjalani sekarang aja enggak apa-apa, hidup saat ini lah, bagaimana dengan kehidupan berikutnya, penderitaannya lebih dalam lagi. Ya intinya tetap debat gitu ya, tetap mengurangi. Ada pertanyaan yang menarik dan langsung mendapatkan respon yang menarik. Desa Aristia, berdoa untuk memanggil Tuhan agar berkenan bersemayam di dalam diri. Ada cahaya Tuhan di dalam diri, benar atau enggak? Kenapa nanyanya benar atau enggak ya? Berasa Bunda lagi ikut kuis gitu. Berdoa kepada Tuhan untuk menarik cahaya Tuhan. Di sini statementnya berdoa untuk memanggil Tuhan agar berkenan bersemayam dalam diri. Ada cahaya Tuhan dalam diri, benarkah Bunda? Terus ada yang nanya, nimpalin, Tuhan bisa dipanggil, gimana caranya? Nah ini kan nggak mudeng gitu. Ya saya bingung, yang nggak mudeng yang mana, pas saya ternyata yang nggak mudeng. Nggak, tapi memang Tuhan itu dipanggil dengan kondisi apa? Kesesuaian, kesejenisan tadi. Tuhan itu nggak usah dipanggil, kalau kita menyiapkan ruangnya aja, Tuhan akan hadir. Kita baru 1 langkah, Tuhan udah 1000 langkah. Baru niatan kita baik aja, Tuhan sudah akan mengarahkan kita kalau kita punya kesadaran. Tapi kalau tidak, biar dipanggil ribuan kali, biar diucapkan ribuan kali, batin kita masih penuh dengan kegelapan, ya Tuhan tidak akan hadir.
Jadi intinya bukan yang ngaku-ngaku Tuhan bisa hadir. Bukan memanggil Tuhan masuk, tapi menyiapkan diri kita Benar. supaya Kekuatan kekuatan Tuhan. Tuhan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Betul. Kalau yang kemarin bilang, wih dalam Bunda. Emang dalam sih. Ya seperti itu. Ya ini kan menjawab kebingungan yang paham ya syukur, ayo bertumbuh. Yang belum ya silahkan bingung gitu. Tapi bisa ditonton lagi gitu. Mungkin ditonton kadang-kadang nih ya, materinya yang di sini bingung, tapi dapat di video yang lain ternyata menjelaskan yang ini kan itu. Karena sini materinya tuh materi semesta, misteri semesta ini luas banget. Harus ada kunci karma reinkarnasinya. Ya kan, kita harus tahu karma dan reinkarnasi supaya kita paham kenapa misteri-misteri semesta ini terjadi gitu. Jadi tonton karma reinkarnasi. Di situ sudah ada kita bahas. Setelah dapat karma reinkarnasi harus direnungi, tapi bukan renungan batin, tapi renungan jiwa gitu. Saling berkaitan bisa aja Dokter Hasto. Maksa ini tadi ada yang bilang Dokter Hasto S3 marketing ya asem. Ya pokoknya prosesnya kayak gitu ya. Iya benar. Ya kita kan semua sedang mengarah ya. Makanya di proses tahapan-tahapan berikutnya ada yang mengatakan manunggaling kaulo Gusti, ada yang keberserahan pada Tuhan, menghadirkan cahaya Tuhan di dalam diri, ya menyelaraskan diri dengan semesta gitu. Apapun kata-katanya, maksudnya adalah itu. Jadi mari kita pahami, sebenarnya kita tidak perlu berdoa meminta ya. Alam ini akan memetakan sesuai dengan karma kita masing-masing. Kalau kita ingin kualitas hidup yang baik, perbanyak amal dan perbuatan baik ya, karena perbuatan baik kita menyelamatkan diri kita dari tuaian atau takdir yang kita bawa dari past life. Dan tentunya untuk dapat mengubah, ya kita yang harus berubah. Hukum sejenis menarik sejenis. Kita berubah menjadi lebih baik, maka kebaikan akan datang dari segala penjuru. Baru kemarin saya bahas, kita berdoa terus biarlah kebaikan datang dari segala penjuru. Lah kamu tidak berbuat baik, yang datang ya perbuatan hal-hal buruk datang dari semua penjuru kan. Kalau ingin kebaikan datang dari segala penjuru, ya berbuatlah baik. Alam ini sudah, hukumnya sudah pasti, hukum law of attraction ini sudah bekerja. Jadi ya pahami, ubah diri agar kita mendapatkan nasib baik yang lebih baik. Hoki ya, kemarin misteri hoki ya hubungannya dengan law of attraction juga. Semua berasal dari dalam. Nah ketika seseorang sudah melepaskan hambatan kegelapan di dalam diri, dia membuat ruang di dalam dirinya dengan kesucian batin, ya bukan disucikan oleh manusia, tapi disucikan oleh Tuhan. Ini yang banyak masih bingung, saya sudah ke orang suci ini, sudah suci. Bukan itu nilainya ya, tapi bagaimana kita itu suci di mata Tuhan. Dihujat orang biarin aja, tapi jangan sekali-sekali saya dibenci oleh Tuhan, istilahnya jauh dari Tuhan. Tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan kebersihan batin kita. Mulai menata pikiran, karena radiasi pikiran kita atau batin kita akan menarik kesejenisan datang pada diri kita. Seperti di karma reinkarnasi, pingin sakit, bikin sehat, tapi kok masih sakit. Karena apa? Mikirnya sakit terus. Ubah pikirannya. Begitu kita mengubah pikiran kita, maka akan terjadi perubahan dalam lingkungan kita. Ya, pertemanan kita berubah, orang-orangnya berubah, ya kemakmuran kita berubah. Kalau kita berbagi ya kita dapat. Tapi kalau pelit ya ketemu orang-orang pelit terus, susah terus hidupnya. Ya semua itu sebenarnya Bapak Ibu kalau amati semua orang, kita tidak akan kasihan simpati yang berlebih. Simpati apa empati? Simpati ya, kalau simpati kan sampai merasakan penderitaan orang. Simpati yang berlebih, wah kasihan itu anak-anak pemulung begini. Tapi kalau kita paham, kita tidak akan berkomentar yang lain, tidak akan menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil, ada orang yang semenderita itu ya. Sebenarnya mereka menderita karena apa yang mereka tanam. Nah, begitu kita paham, bukan lantunan doa,
bukan seringnya memuja Tuhan, tapi bagaimana kita menyiapkan ruang di dalam diri kita untuk berserah kepada Tuhan tanpa keinginan, tanpa pamrih, tanpa ego. Dan satu lagi, jangan sampai kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Jangan sampai banyak soalnya Bunda. Ya, pahami itu. Beda-beda ya. Ya, dan radiasikan hal yang positif. Penuhi diri dengan cinta, penuhi diri dengan kedamaian. Baru kita bisa mengatakan biarlah semua makhluk penuh cinta dan kedamaian. Tapi di dalam diri kita belum ada damai. Terus kita ngomong biarlah semua makhluk bahagia misalkan. Dari kita tidak bahagia, bagaimana semua makhluk bisa terradiasi bahagia? Ya, itu jadi lihat ke dalam dulu, karena yang di dalam pasti akan meradiasi keluar. Jangan cari yang di luar, cari semua di dalam diri, karena yang di dalam ini akan meradiasi keluar. Jadi ingat ini Bunda, yang tadi dibilang Dr. Raso dibilang S3 marketing, sebenarnya ternyata ilmu marketing jalan di sini Mama. Oh begitu? Satu, anggaplah diri kita toko, ya kan? Yang kita mau attract customernya yang mana? Oh, customernya Tuhan. Berarti kita harus tahu profilnya Tuhan seperti apa. Keinginan Tuhan kan? Dan kita yang harus atur tokonya supaya sesuai dengan targetnya. Kalau sudah sesuai, nggak usah teriak-teriak promosi segala macam, masuk sendiri gitu. S4 marketing udah. Sorry ya, bercanda dikit ya. Kemarin ada yang bilang saya terlalu kaku soalnya. Terlalu kaku cara bercanda sepertinya. Mungkin bisa ditonton yang lain-lain. Kadang-kadang saya malah takut saya kebanyakan bercanda. Oke, alhamdulillah kalau saya sih nggak bingung dengan penjelasan Bunda. Ini bukan berarti saya tidak rendah hati. Ya, bagus lah. Dan ada yang bilang, apa nggak kasihan Bunda kalau misalnya yang bingung ya biarin bingung gitu. Ya sebenarnya kalau menunggu semua paham, ya benar. Susah juga. Sebenarnya yang sudah paham harusnya berbicara. Tapi ya kata Pak Sanoto lagi, saat ini kebanyakan yang tahu setengah-setengah itu malah banyak bicara. Tong kosong nyaring bunyinya. Yang sudah tahu tidak berani bicara. Yeah. Nah, kita mendobrak dari ini sehingga mau nggak mau Bunda harus bicara. Ya saya bicara. Jadi apa ya, kalau statementnya Pak Sanoto tuh, masalah muncul saat yang tahu tidak ngomong, yang tahu tidak bicara, yang bicara tidak tahu. Ya, yang tidak tahu ya bicara. Jadi tong kosong nyari bunyinya keluar-keluar kemana-mana, tapi tidak tahu. Akhirnya banyak orang ngikut. Nah sekarang kenapa enggak kita yang paham ini? Ayo, walaupun ya tetap dapat senggol kesana kesini ya nggak apa-apa lah, itu namanya resiko jabatan ya, Islam memang harus seperti itu. Tapi kita siap kok secara lahir dan batin bahwa dalam proses ini kita hanya berbagi, tidak memaksakan kehendak pada seseorang, tapi mengajak kita berpikir ya, memaknai dari pembahasan kita. Dan alangkah baiknya jangan cuma percaya begitu saja dengan apa yang saya katakan. Ikuti workshop Soul Matter, belajar mengukur ya, belajar memahami makna berserah lebih banyak. Bonusnya kita bisa tahu kebenaran-kebenaran di alam ini ya. Ya, dan ya marketing lagi. Itu Bunda. Oh bukan. Enggak, maksudnya ya walaupun semakin kita paham ya realitas semakin meluas kan. Jadi kalau misalnya memang pengen untuk meluaskan realita ya harus ada usahanya. Iya. Dan harus memenuhi diri dengan pengetahuan. Bingung gimana caranya ya setidaknya mulai dari langkah awal. Oke. Dia bilang Mbak Andri, mari kita share podcastnya Bunda aja biar banyak yang mau belajar. Jangan lupa share ya. Jangan lupa like juga, soalnya kalau semakin banyak yang like, orang jadi YouTube jadi mikir, oh ini sesuatu yang banyak yang suka nih, mungkin bisa disebarluaskan lebih besar lagi ya. Itu termasuk nanam hal baik. Iya, itu menanam kebaikan kan tadi. Bagaimana caranya ya berbagi. Ya, berbagi bukan untuk orang lain, tapi sebenarnya bagi kita juga menanam kebaikan bagi orang lain yang lagi bingung.
Ya, oke, oh paham. Jadinya mereka pun bertumbuh. Pertumbuhan spiritual seseorang, ya, ketika kita membantu proses pertumbuhan spiritual seseorang, maka itu akan kembali pada kita berlipat ganda juga, tidak hanya untuk proses pertumbuhan spiritual, tapi juga nabung di kesehatan, karena orang yang lebih spiritual mereka lebih damai, sehatnya, imunnya tambah kuat. Orang yang belajar bertumbuh secara spiritual, kemakmurannya juga akan lebih banyak karena dia banyak bersyukur, dia paham, dia menanam lebih banyak. Dan orang yang spiritualnya bertumbuh tentu dengan proses cakra jantungnya berkembang, dia penuh dengan cinta, maka hubungan juga akan bertambah, ya. Apalagi dengan proses spiritual sendiri memberi jalan proses spiritual seseorang menjadi lebih baik, itu adalah jalan kita untuk mendapatkan jalan tol. Ya. Seperti itu. Ya, balik lagi ke diskusi waktu itu, dilayakkan atau melayakkan. Ya, kalau kita melayakkan diri kita dengan cara Itu karena kita paham dengan hukumnya, jadi ya bekerjalah selaras dengan hukum alam. Ya udah, oke. Dan nggak terasa waktu juga udah nih 2112 nih. Kalau ada Mbak Vina dibilang juga nih angkanya pas lagi. Oke. Penutup deh Bunda. Oh, Dokter Hasto, yang tadi itu sudah tadi itu kan belum dibilang penutup itu, jadi ya belum penutup itu Bunda. Oh, apa namanya? Makanan penutup, dessertnya. Silakan. Aduh, ya, oke, Bapak Ibu, saya bersyukur ya ketika kita semua harus mengalami tahapan-tahapan dalam proses spiritual ini. Tidak menyalahkan buat yang lain, karena kita paham, oh ya ini perlu disiplin dulu, oh ini perlu pemahaman dulu, oh ini sudah mintip-mintip, sudah mulai galau, harus diberi pengetahuannya. Nanti di level yang keempat sudah tahu pengetahuan, ayo aplikasikan. Ya, jadi jangan jadikan misteri doa ini untuk menghujat orang lain ketika mereka belum di sana. Saya yakin pada saatnya, waktu yang tepat sesuai dengan takdirnya, karmanya, di mana dia harus mengalami, dia akan sampai pada kesadaran dan kegalauan, kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhannya. Maka dia pun akan mencari pembelajaran apa yang sesuai untuk dirinya. Nah, mari kita bertumbuh bersama, bersyukurlah dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan malam hari ini, karena saya sudah merinding terus dari tadi. Mudah-mudahan ke depan kita sudah paham, ya. Lakukan proses doa secara batin. Ingat, jangan minta-minta, jangan nyuruh-nyuruh Tuhan, jangan koi. Tapi bagaimana kita berserah kepada Tuhan, mohon pertobatan atas semua kesalahan kita, dan niatlah untuk bertumbuh, memperbaiki diri. Dan proses untuk bertumbuh membutuhkan kekuatan Tuhan untuk mampu melepaskan kekotoran-kekotoran batin kita. Nah, ini sudah saya ajarkan dalam meditasi Soul Reflection setiap hari Rabu jam 7:30 malam Wita. Di sana saya ajak Bapak Ibu menghadirkan kekuatan Tuhan dan melibatkan kekuatan Tuhan dengan proses kita menyadari diri kita. Delete hal-hal yang negatif, bersihkan batin kita agar kekuatan cahaya cinta energi Tuhan masuk di dalam diri kita lebih banyak lagi. Dan mulailah menanam, berbagilah. Ya, kalau di sana di meditasi ya tetap 4 aspek ini selalu kita isi. Ya, untuk apa? Karena Bapak itu perlu taburan yang positif, ya, tabungan untuk diri kita, ya, menanam itu untuk diri kita, menambah tabungan agar banyak karma baik atau perbuatan baik yang kita lakukan membuat kualitas hidup kita nantinya akan jadi lebih baik. Dan ketika ada perubahan di dalam diri kita, bersyukurlah kepada Tuhan dan berserahlah, berlatihlah berserah tanpa ada keinginan aku ingin begini begitu. Sadari, saya menanam dulu baru saya menuai.
Jangan mau enak sendiri, nyuruh-nyuruh Tuhan memenuhi keinginan kita. Tapi berupayalah mengubah diri kita, sehingga nanti tanpa disadari Bapak Ibu akan merasakan betapa bersyukurlah atas nikmat yang Tuhan berikan atas diri kita. Saya tidak butuh apa-apa, tapi semua datang. Ya, inilah pencapaian kebahagiaan tertinggi ketika kita menyadari bahwa Tuhan sangat mencintai diri kita. Ya, mudah-mudahan pada akhirnya Bapak Ibu juga akan merasakan hal yang sama yang sering yang terus saya rasakan. Saya menjaga kebahagiaan di dalam diri saya agar saya terus terhubung dengan Tuhan. Dan ketika saya melakukan hal mungkin apa yang akan membuat orang-orang menjadi lebih baik, Tuhan selalu menuntun saya. Ya, seperti malam hari ini, saya sangat bersyukur ketika kekuatan Tuhan pun menuntun untuk proses berbagi malam hari ini. Ya, dan yang Bunda omongin tuh kalau orang sekarang bilangnya daging semua. Ya, daging semua. Maksudnya benar-benar inti-intinya banget. Dan kadang-kadang ada orang yang bilang, aduh saya belum ngerti, nggak apa-apa nanti ulang tonton lagi. Ya, karena kadang-kadang namanya spiritual kan katanya Bunda nggak bisa cuma sekali. Ya, harus perlu pengulangan. Ya, terima kasih banget Bunda. Nunggu Dokter Asto dulu. Iya kan, ngucapin terima kasih dulu. Oh, gitu. Ya udah, tapi kan ditunggu nih. Iya, sudahlah kalau gitu. Bisa dibantu Deva ya? Oke. Saya nyoba untuk bikin pendek tapi nggak bisa. Manusia penuh dosa, berharap memutar roda nasib, mencari gua, panjatkan doa, berharap jadi anak emas yang dititip. Tiap malam coba intip proposal yang tidak diketik, mendesak agar dikabulkan, lupa posisi karena dimabukkan. Oleh harapan, keakuan, tuntutan, seakan mendapat titah boleh memerintah, tak jarang malah latah, mencoba merayu Tuhan yang salah. Tak dikira-kira semua sia-sia, karena Tuhan tak mengubah nasib kaumnya yang tak mau berubah, walau tiap detik dirinya disembah. Ya. Hanya mereka yang tidak menyerah dengan segala daya dan upaya, tanpa terberdaya, tetap berserah, yang akhirnya mendapat berkah. Wow, luar biasa. Saya merinding sendiri. Saya merinding nih. Aduh, terima kasih Tuhan. Ya sudah, terima kasih banyak. Terima kasih Bunda, banyak. terima kasih banyak tim di sini yang udah memungkinkan kita sharing, dan terima kasih Bapak Ibu semua yang udah ngasih support dan like, subscribe, komen, sharing, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Benar. Yang bikin lebih seru ya. Ya. Dan tanpa Bapak Ibu semua maka podcast ini tidak berlangsung seru. Ya, mungkin biasa aja. Tapi dengan apa yang Bapak Ibu support pada kami membuat kami semangat untuk terus berbagi sesuatu yang mungkin akan mengubah diri Bapak Ibu menjadi lebih baik. Dan jangan lupa, itu adalah salah satu cara untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Segala sesuatu harus dari diri kita, dan mari kita ubah bumi ini menjadi lebih baik dengan proses diri kita. Semakin kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Tuhan kita. Oke, sampai ketemu di acara-acara berikutnya, dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.